semuanya? Selamat pagi. Ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak minta satu orang untuk pimpin doa. Silakan pimpin doa. Siapa yang masih minta belajar dengan kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Apa kabarnya? Baik. Bagus ya, kalau baik. Jadi sebelum kita belajar, Bapak mau cek kehadiran dulu ya. Apakah semuanya sudah hadir? Hadir semua kan? Hadir. Jadi hadir semua, tidak ada yang apa? Sudah. Iya, baik ya. Apakah sudah siap belajar? Sudah. Cek dulu segera buku, pulpennya. Kalau sudah siap, kita lanjut pembelajaran kita. Sudah siap? Baik ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan berkaitan dengan materi kelangkaan. Ya. Apa yang Anda ketahui tentang materi sebelumnya terkait dengan kelangkaan? Saya Pak. Ya. Kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan sering terjadi dalam kehidupan kita. Contoh kelangkaan minyak goreng, kelangkaan gas LPG. Iya, dengan dulu ya. Jadi materi kita kemarin itu tentang kelangkaan, ternyata kamu masih ingat, ya. Nanti belajar di rumah. Supaya kamu lebih semangat belajar, maka kita ada ice breaking. Ya, ice breaking. Di sini kamu tinggal ikuti. Nah ini, biar lebih semangat nih. Jadi kalau Bapak katakan semangat pagi, kamu jawab pagi-pagi tetap semangat luar biasa. Yes, yes. Ya. Ya. Gitu. Oke, siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Yes. Ya. Setelah proses pembelajaran, kamu harus mencapai tujuan pembelajaran ini. Melalui penerapan metode diskusi dengan model pembelajaran problem based learning, studi diharapkan mampu memahami pengertian kebutuhan secara benar, yang kedua, memahami jenis-jenis kebutuhan manusia yang baik, yang ketiga, menganalisis faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang baik, yang keempat, menganalisis faktor penyebab beragamnya kebutuhan manusia yang tepat, yang kelima, menyajikan hasil diskusi terkait pengertian jenis kebutuhan manusia dengan baik. Yang keenam, menyajikan hasil diskusi terkait faktor dan penyebab beragamnya kebutuhan manusia dengan tanggung jawab. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Teknik penilaian ya. Teknik penilaian di sini ada penilaian sikap, itu menggunakan observasi nanti Bapak ya melakukan penilaian. Kemudian ada penilaian pengetahuan, nanti di terakhir pertemuan kita itu ada soal evaluasi pilihan ganda 10 nomor. Kemudian penilaian keterampilan itu berbeda dengan presentasi kelompoknya, kerjasama dalam kelompok juga nantinya. Itu teknik penilaian ya. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian menggunakan metode diskusi, tanya jawab, ceramah, dan model pembelajaran problem based learning. Ini ada gambar, ada 3 gambar. Coba kamu amati dulu gambar ini.
Kamu lihat benar-benar apa? Kelangkaan. Masalah pertama, kamu akan menyelesaikan apa pengertian kebutuhan manusia. Kemudian masalah yang kedua, apa jenis-jenis kebutuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kemudian masalah yang ketiga, apa penyebab terjadinya keragaman kebutuhan manusia. Jadi itu nanti yang akan dipecahkan, yang akan kamu diskusikan dalam kelompok masing-masing. Kira-kira paham? Nah, ya. Jadi kamu diskusikan, cari kerjasama dengan baik. Bapak minta kamu untuk membentuk kelompoknya, karena kamu 15 orang, satu kelompok itu 5 orang. Silakan. Sudah? Oke, kalau sudah. Kalau sudah, Bapak akan membagikan LKPD ya, beserta bahan ajar. Bahan ajarnya ini bahan ajarnya. Silakan kamu cari ya, kamu diskusikan sebaik mungkin ya. Di bahan ajarnya kamu cari di bahan ajarnya ini ya. Langkah yang pertama kamu lakukan adalah kamu tulis nama kelompokmu di situ di LKPD itu, kemudian kamu tulis nama anggota kelompokmu di LKPD itu, dan kamu diskusikan tentang masalah yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Diskusinya sudah? Sudah. Kita lanjut ke presentasi. Jadi Bapak minta untuk persiapkan satu orang perwakilan
perwakilan dari tiap kelompoknya untuk presentasi di depan, presentasi hasil diskusinya. Baik, kelompok 1 silakan. 1 orang maju ke depan, perkenalkan kelompoknya, kemudian presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Macam kebutuhan kerja, intensitasnya atau tingkatannya, yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah jenis kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan sekunder tambahan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan lain yang sifatnya melengkapi dan menikmati. Silakan dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 1, silakan. Ya. Kamu ya dari kelompok 1, silakan. Nama saya Sedia, saya dari kelompok 3 bertanya. Mengapa kebutuhan primer disebut kebutuhan pokok? Menurut pendapat saya, kebutuhan primer disebut kebutuhan pokok karena kebutuhan primer itu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka bisa mengganggu kelangsungan hidup kita. Contoh, makanan. Kalau tidak terpenuhi bisa menyebabkan kelaparan, bahkan bisa mengancam nyawa. Kira-kira gimana? Tanya dia aja, puas nak jawaban? Puas. Siap kelompok 2? Nah, silakan perwakilannya. Kasih. Diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Marlina, mewakili kelompok 2. Saya akan membaca diskusi dari kelompok 2. Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya. Presentasi kelompok 2. Kalau jelas, ya kita beri kesempatan untuk kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan ya ke kelompok 2. Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. Perkenalkan namanya. perkenalkan nama saya Aura Octavia. Saya dari kelompok 1. Iya. Coba sebut apa saja contoh kebutuhan kelompok yang kamu tahu. Menurut saya, kebutuhan kelompok adalah kebutuhan orang masyarakat. Contoh, jalan raya digunakan orang banyak, tempat ibadah digunakan masyarakat banyak. Tanya dia, kira-kira puas nggak terhadap jawaban? Puas nggak? Puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak ya, disimak pertanyaan. Apa pengertian kebutuhan? Menurut kelompok kami, kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani, rohani, dan kelangsungan hidup. Silakan satu orang ajukan pertanyaan. Ya, Pak. Ajukan pertanyaan ke kelompok. Tidak. Sudah ya? Kalau begitu, Perkenalkan nama saya Edo. Saya Edo dari kelompok 3. Dari kelompok 2 akan bertanya, mengapa status sosial bisa menjadi faktor memengaruhi kebutuhan? silakan dijawab. Nah, silakan dijawab ketiga. Status sosial, semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin bertambah datanya pula kebutuhannya. Mana? Puas? Terhadap pertanyaannya? Puas. Silakan. Kelompoknya bagus dalam diskusi. Tak lihat ya kerjasamanya yang baik. Kemudian juga presentasi
membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas ini, yang sudah kamu diskusikan. Silakan. Ya, membuat kesimpulannya. Buat soalnya ya. Kebutuhan adalah keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa demi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan terdiri dari berbagai jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan individu, kebutuhan kelompok, kebutuhan masa sekarang, dan juga faktor penyebab ragam kebutuhan manusia, yaitu karena sifat manusia pada umumnya tidak pernah puas, berubahnya cara hidup, adanya penemuan-penemuan baru. Iya, silakan duduk ya. Di sini Bapak akan memberikan evaluasi atau penilaian pengetahuan. Ya. Di sini ada soal berjumlah 10 nomor pilihan ganda. Ya. Nanti Bapak akan kasih soal ini, kamu kerjakan. Nah, silakan. Silakan dikumpulkan. Perhatian kenapa? Kegiatan pembelajaran pada hari ini menurutmu, menurut pandangan, nah, silakan. Kegiatan belajar hari ini saya agak mudah memahaminya, Pak, karena materinya mudah dipahami. Coba pakai video lagi kalau pelajaran ke depannya biar seru lagi, Pak. Ya, terima kasih ya. Saya minta satu orang dari antara kamu untuk pimpin doa. Silakan satu orang yang bersedia. Silakan. Teman-teman, kita berdoa. Doa selesai. Oke, pertemuan kita sudah